Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'u huda amma ba'd. Segala puji milik Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang tidak ada nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah di channel YouTube Herwin Hamzah. Di video yang ke-13 ini, yaitu pembahasan masih tentang buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, yaitu pembahasan tentang buku Islam Kafah yang saat ini masih tentang bab Tauhid, bab 1. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, atas semua nikmat dan karunia dari Allah tentunya. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita yang sebelumnya adalah tentang macam-macam syirik, yaitu syirik besar dan syirik kecil, dan juga tentang apa itu syirik kecil yang sudah kita kemukakan di sebelumnya. Maka di materi yang ke-13 ini, pembahasan tentang ucapan dan perbuatan yang tergolong syirik. Ya, ini semakin lama semakin seru. Jadi kita banyak tahu ternyata ada sejumlah ucapan dan perbuatan yang bisa berubah-ubah statusnya antara tergolong syirik akbar atau syirik asghar. Tergantung dari apa yang ada dalam benak pelakunya atau ekspresinya. Namun semuanya bertentangan dengan akidah Islam. Ya, baik kecil dan besar sebenarnya sama saja, karena besar itu bisa menjadi besar karena dari yang kecil-kecil. Dan kalau kita meremehkan yang besar, yang kecil-kecil bisa jadi menjadi besar. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak bagus. Semoga Allah lindungi kita. Namun semuanya bertentangan dengan akidah Islam, atau setidaknya dapat mengeruhkan kejernihannya. Syara Al-Quran dan Hadis telah memperingatkan kita untuk menghindarinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadi jenis-jenisnya nih, perbuatan-perbuatan yang tergolong syirik. Nah, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah memakai gelang. Nah, misalnya banyak macamnya, di antaranya seperti memakai gelang, kemudian memakai kalung dan sejenisnya, untuk menghilangkan atau menolak bala musibah. Ini termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau ada kita tuh pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin, atau pakai keris, atau pakai sesajen, ya. Nah, ini adalah termasuk syirik, perbuatan syirik. Ya, semuanya untuk menolak bala pokoknya deh. Bahkan ada juga tuh amalan-amalan, misalnya tuh dia pakai Al-Quran kemudian dibakar, diminum. Saya pernah juga dulu dapat dari orang gitulah, katanya ngaku-ngaku ustadz. Sebenarnya kurang baik gitu, astagfirullahaladzim. Semoga ustadznya Allah beri hidayah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua, perbuatan yang termasuk tergolong syirik adalah mengalungi anak-anak kita dengan tamimah atau jimat. Jadi baik berupa akar bahar,
akar bahan tulang ataupun tulisan. Ini biasanya dimaksudkan untuk menghindari penyakit ain kena mata. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau dikalungin, kalau zaman dulu tuh ada kalung, kemudian itunya hitam, ada semacam kotak hitam gitu atau coklat ya. Nah kemudian ada tulisannya, tulisan Arab kayak gitu. Nah itu sebenarnya katanya supaya anaknya sehat, supaya anaknya pinter dan sebagainya. Ya kalau sehat, anaknya jaga kesehatannya yang baik-baik, kasih makan sesuai dengan kemampuan yang bergizi. Yang bergizi tidak harus mahal, ada sayur, nasi secukupnya, kemudian dimasak dengan baca bismillah dan sebagainya. Kita doakan biar anak kita sehat. Kalau pinter, anaknya harus belajar, kita arahkan dan belajar, bukan dengan kalung. Apa bisa dengan kalau kita anak belajar, apa pinter kalau dia nggak belajar? Ya nggak bisa lah. Kalau begitu saya pengen juga tuh beli kalung yang bisa saya pinter kayak Ustadz Abdul Somad, kayak Ustadz Hadi Hidayat, kayak Ustadz lainnya, Ustadz Arifin Ilham, berani kayak Imam Besar umat Islam Habibie Rizik Syihab, ya enggak, Masya Allah. Tawadu seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz lain yang soleh-soleh, yang hafal Quran kayak Imam Mekah Al-Mukarramah tuh, Masya Allah, hafal Quran, hafal hadis-hadis sahih kayak Syekh bin Bas dan sebagainya. Pengen juga tuh kalau misalnya emang bener ada itu, cuma pakai kalung kotak kemudian bisa bikin pintar, bisa bikin itu. Ya nggak ada lah, semua sunatullah. Harus belajar, harus bertahun-tahun. Syekh bin Bas, beliau bisa mengeluarkan hadis-hadis sahih, mensohehkan ini sahih, ini nggak sahih. Itu belajar bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya diabdikan semua untuk agama Allah Ta'ala. Semoga Allah muliakan beliau. Begitu juga seperti Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian Imam Hasan Al-Banna, memimpin pergerakan umat Islam di seluruh dunia dengan Ikhwanul Musliminnya. Dia bisa cerdas, dia bisa mengumpulkan banyak orang, menyatukan hati-hati umat Islam dari seluruh dunia. Tokohnya itu dari Mesir. Itu bukan karena dengan kalung, tapi karena dia terus belajar, dia soleh, dia taat, dia melihat kondisi umat Islam yang dari tahun ke tahun memprihatinkan, kemudian dia bergerak. Nah itu semuanya dengan ikhtiar, bukan dengan kalung tadi. Jadi kalau ingin cerdas, ingin pintar, ya bukan dengan memberikan kalung anak-anak yang gak jelas. Belajar, ajak dia, masukkan pesantren, hafal Quran, insya Allah mudah-mudahan dia pintar. Jadi kalau mengalungi anak-anak kita dengan tamimah atau jimat, baik berupa akar bahan, kemudian atau akar bahar, tulang, atau tulisan, ini biasa dimaksud untuk menghindari penyakit ain, pintar, cerdas, atau menolak bala. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Kemudian perbuatan yang ketiga adalah tathayur, yaitu tathayur itu adalah merasa pesimis karena melihat burung, manusia, atau tempat tertentu atau sesuatu lainnya. Perbuatan ini termasuk syirik karena mengandung ketergantungan kepada selain Allah, yaitu meyakini adanya mudarat, bencana yang mendapat diciptakan oleh makhluk, padahal makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia dapat melakukannya untuk orang lain? Keyakinan semacam ini tidak lain berasal dari bisikan setan. Perbuatan ini tentu bertentangan dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita melewati kuburan, pohon, keramat, kata keramat serem merinding, ya meyakini itu pohon itu bisa mencelakai dirinya, itu tidak benar. Kayak sama dulu orang-orang kayak kafir Quraisy ketika dengan patung-patungnya Lata, Uzza, Manaf dan sebagainya, itu mereka kalau mau berbuat sesuatu takut dia marah, padahal patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, diam aja. Begitu juga ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Zulekha ngeliat patung-patung, tadinya takut, tapi setelah dia beriman Zulekha kepada Allah Ta'ala, malah patung-patung ini dilemparin semua, dihancurin. Ternyata kamu gak bisa menolong saya, gitu, memberikan pertolongan buat saya yang saya butuhkan, kata Zulekha, yang senang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang insya Allah tampan, ganteng, insya Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada. Kemudian perbuatan yang keempat adalah mengharap berkah, tabaruk, ya. Jadi mengharap berkah dari apa? Dari pohon, batu, ya nggak, peninggalan masa lalu. Misalnya itu ada pohon kain,
kain dari Mekah tuh bekas terus digunting misalnya. Itu nggak begitu juga. Keberkahan itu bukan dari bahan dari seperti itu. Keberkahan itu kalau kita taat sama Allah, ya enggak, bergaul sama orang soleh, itu ya berkah karena dia orang soleh, kita minta doanya gitu. Duduk di majelis ilmu itu penuh berkah gitu. Nah, tabaruk atau mengharap berkah pada pohon, batu, peninggalan masa lalu, kuburan, sebagainya, memohon, mengharap, dan meyakini datangnya berkah dari benda-benda tersebut adalah syirik karena mengandung ketergantungan kepada selain Allah. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian perbuatan yang tergolong syirik lainnya adalah yang kelima, yaitu sihir. Yaitu sesuatu yang tersembunyi prosesnya. Ini bisa berupa jimat, mantra, ramuan tertentu yang memiliki pengaruh magic terhadap jiwa dan tubuh manusia. Nah, sihir ini bisa menyebabkan korbannya jatuh sakit, tewas, atau bercerai dari suami istrinya. Ini termasuk perbuatan setan yang pada umumnya tidak dapat terlaksana tanpa disertai perbuatan yang mengandung unsur syirik. Saya ulangi, syirik adalah sesuatu yang tersembunyi prosesnya. Ini biasanya berupa jimat, mantra, abracadabra, boom, keluar asap, ada jin. Nah, kemudian ramuan tertentu yang memiliki pengaruh magis terhadap jiwa dan tubuh manusia. Sihir ini bisa menyebabkan korbannya jatuh sakit, tewas, atau tercerai suami dan istrinya. Ini termasuk perbuatan setan yang pada umumnya tidak dapat terlaksana tanpa disertai perbuatan yang mengandung unsur syirik. Sihir termasuk perbuatan syirik karena di dalamnya tergantung ketergantungan kepada selain Allah, setan. Kadangkala disertai klaim bahwa pelakunya mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 102. Namun terkadang sihir itu hanya berstatus dosa besar, bukan termasuk syirik. Namun terkadang sihir itu hanya berstatus dosa besar, bukan termasuk syirik. Nah, sihir semacam ini adalah sihir yang hanya menggunakan ramuan-ramuan dan formula kimiawi saja. Jadi kalau pakai ramuan-ramuan kimiawi itu termasuk dosa sebenarnya. Nah, kalau menurut buku ini ya. Nah, jadi kita tuh nggak boleh juga datang ke dukun minta ini supaya suami saya lengket terus. Nah, akhirnya bukan lengket sama suaminya, akhirnya lengket sama dukunnya. Dukunnya nggak benar akhirnya. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak tuh kejadian-kejadian dia minta karena suaminya mungkin tampan kaya, dia mau supaya suaminya itu nggak terpikat sama yang lain. Ini perempuan ini juga cantik sebenarnya, tapi dia ketakutan aja. Dia yakin nih kalau kamu pengenjeng datang ke dukun ini di gunung sana. Dia datang. Dari awalnya cuma datang sama dukun, besok suruh datang lagi, suruh datang. Nggak taunya apa. Dukunnya dukun cabul, nggak bener. Dikasih ramuan-ramuan, bukan ramuan-ramuan. Supaya suaminya itu malah, dukunnya malah berzina, bisa menzinahi wanita itu. Na'udzubillah semua. Dan wanita itu percaya aja. Dia pikir karena dengan cara begini nanti suaminya astagfirullahaladzim. Jadi udah melakukan syirik, kemudian melakukan berzina. Nauzubillah summa nauzubillah. Hindari. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang berikutnya, perbuatan yang tergolong syirik adalah khananah, yaitu kahanah maksudnya. Kahanah yaitu perdukunan, yaitu mengklaim memiliki pengetahuan tentang perkara yang gaib, seperti memberitakan apa yang terjadi di muka bumi. Nah, dia tahu nih dukun ini, wah nih saya tahu nih gimana nih di dunia sana gitu. Kecuali dia datang berita, baru tahu. Kalau dia tahu dunia ini begini, oh, nanti akan datang nih begini. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Jangan dipercaya deh pakai dukun-dukun ya. Nggak boleh dipercaya. Syirik kita. Terus percaya sama alam kubur. Ini saya tahu nih alam kubur kondisinya begini. Nanti ini begini. Enggak. Nah, kalau ada yang bicara itu tentang alam gaib sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ustadz, ulama, itu bukan dukun. Karena nih di dalam Al-Quran hadis begini mengatakan begini. Nah, itu boleh. Karena itu
yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak tahu. Nah, ulama itu cuma menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitab-kitabnya, Quran, hadis, dan sebagainya. Saudaraku, jadi kahanah atau pedukunan tadi yaitu mengklaim memiliki pengetahuan tentang perkara yang gaib, seperti memerintahkan apa yang terjadi di bumi berdasarkan informasi dari setan. Ini adalah perbuatan syirik karena mengandung unsur takarub atau mendekatkan diri kepada selain Allah, dan klaim untuk menyayangi Allah dalam hal mengetahui perkara gaib. Jadi kalau misalnya nih kita bisik-bisik nih, kita nggak usah takut bisik-bisik itu tahu sama orang bisik-bisik. Nggak akan tahu, orang itu nggak akan bisa dengar. Yang bisa tahu bisik-bisikan kita pelan-pelan Allah. Bahkan bisik-bisikan yang ada dalam hati kita pun, ini kita berusaha berbisik nih. Misalnya nih sekarang saya lagi berbisik, nggak ada yang tahu kan? Anda tahu apa saya barusan? Nggak tahu. Nih saya kasih tahu, Allah Maha Besar. Itu bisikan saya barusan. Nah itu. Jadi Anda nggak tahu kalau nggak saya kasih tahu tadi. Sekali lagi nih, saya berbisik sekarang. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, saya bisikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu barusan bisikan hati saya. Jadi Anda bisa tahu karena saya kasih tahu. Ya nggak? Gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW sabda, yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 9553. Lafaz ini miliknya hadis riwayat Abdul Hakim. Lihat di Irwa Al-Ghazali nomor 2006. Dikatakan, barang siapa mendatangi dukun atau peramal, kemudian lalu dia mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh telah kafir. Astagfirullah. Atau mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan Nabi Muhammad. Ngeri nih. Jadi kalau kita datang nih, mendatangi dukun, paranormal, atau bahkan sekarang orang pinter, ya, kemudian lalu mempercayai apa yang dia katakan. Kita percaya nih sama dukun. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Nah, itu nggak benar. Nauzubillah. Jangan percaya sama sekali. Jangan percaya. Itu kita kalau percaya, nah, kata dalam sebuah hadis Abu Hurairah ini, maka dia telah kafir. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, tanzim, yaitu ilmu perbintangan, yaitu menjadikan fenomena angkasa langit sebagai dasar untuk meramal fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Misalnya meramal waktu, arah angin, turunnya hujan, turunnya penyakit dan kematian, cuaca panas dan dingin, perubahan harga barang dan lain. Ini adalah perbuatan syirik karena mengandung keyakinan bahwa Allah memiliki sekutu partner dalam mengelola semesta dalam hal pengetahuan tentang perkara gaib. Jadi nggak ada itu pasti. Jadi kalau ada ilmu tentang cuaca itu bukan karena pasti tapi perkiraan. Jadi secara ilmu teknologi memperkirakan arah angin dan sebagainya itu dibolehkan karena Islam juga menghargai, menghormati penelitian. Tapi kalau pasti ini begitu nggak ada semua. Hanya Allah yang bisa memastikan. Banyak sudah mengatakan ini di musim hujan, atau Allah kasih musim panas. Musim panas atau Allah kasih musim hujan. Jadi kita percaya itu cuma perkiraan cuaca. Jadi memperkirakan cuaca itu dibolehkan, ya, sehingga membuat antisipasi untuk perjalanan dalam keselamatan penumpang dan sebagainya. Itu hanya perkiraan. Tapi semuanya kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meminta hujan kepada planet. Nah, ini perbuatan yang syirik juga nih. Kali 7 tadi tanzim, yaitu ilmu perbintangan, atau kita percaya nih kalau di ilmu perbintangan tadi, oh ini Januari Aquarius ini sifatnya begini, lembut, penyayang, begini. Itu bohong semua. Itu kira-kira aja, nggak benar. Jadi nggak percaya. Jadi yang percaya termasuk saya nggak boleh percaya. Saya juga kan di Januari nih. Jadi kalau Januari gini-gini ya nggak benar semua. Nyatanya banyak yang salah. Nah, gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-8 adalah meminta hujan kepada planet. Maksudnya itu meyakini bahwa turunnya hujan itu disebabkan oleh munculnya atau tenggelamnya bintang atau planet tertentu. Seperti mengatakan kita mendapatkan hujan karena planet ini dan itu. Nah, jadi keturunnya hujan itu karena planet ini dan itu tidak benar. Nah, jadi ada anggapan bahwa penyebab turunnya hujan ialah karena planet, bukan karena ketentuan Allah. Ya, sedangkan hujan itu adalah atas perintah Allah. Hujan itu makhluk yang Allah buat, Allah perintahkan. Hujan, angin, badai, panas, itu semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dia bukan karena planet.
Ini tentu saja termasuk perbuatan syirik, sebab turunnya hujan, tidaknya hujan sepenuhnya berada di tangan Allah, bukan di tangan planet dan lainnya. Jadi hujan itu turun bukan planet, atau juga bukan karena pawang hujan. Jadi kalau kita memanggil pawang hujan, ya enggak? Pakai ya enggak lagi. Jadi kalau turunnya hujan, itu bukan karena adanya pawang hujan. Wah, jampi-jampi dia. Ya, macam-macam lah ngocehnya. Intinya dapat duit sebenarnya biar turun uang bayaran. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi turunnya hujan, tidaknya hujan itu semuanya kehendak Allah Ta'ala. Insya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian yang ke-9 adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Nah, ini perbuatan yang tidak termasuk tergolong syirik juga ini. Yaitu menisbatkan nikmat kepada Allah. Semua nikmat yang ada di dunia dan akhirat berasal dari Allah semata. Maka siapa yang menisbatkannya kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kufur atau syirik. Misalnya, orang yang mendapatkan harta atau kesembuhan lalu menisbatkan kepada si fulan dan si fulan. Menisbatkan nikmat berupa keselamatan dalam perjalanan darat, laut, udara kepada supir, nahkoda pilot, dan menisbatkan keberhasilan mendapatkan nikmat dan lenyapnya bencana kepada upaya-upaya pemerintah, individu, bendera, dan lain sebagainya. Jadi kita wajib menisbatkan seluruh nikmat Allah kepada Allah semata. Kita bersyukur pula kepadanya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh makhluk semata-mata hanya proses yang bisa berhasil dan bisa pula tidak berguna dan tidak pula tidak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza masakumud durra fa ilaihi tajharun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi menisbatkan itu, mengaitkan semua nikmat yang ada di dunia ini berasal dari selain Allah. Nah, itu syirik. Maka siapa yang menisbatkan kepada selain Allah, berarti ia telah berbuat kafir dan syirik. Ya seperti tadi, misalnya ada orang mendapatkan harta. Nah, ini saya dapat rezeki nih dari bos, bukan rezeki dari Allah, perantaranya melalui bos, gaji. Itu pun karena kita kerja. Coba kalau misalnya itu nggak kerja, mana ada orang yang mau ngasih duit? Ada nih, nggak kerja nih, ada itu yang mau ngasih duit? Nggak ada. Jadi harus ikhtiar kerja. Apa aja bisa kerja ke kantor, jadi payah dengan sesuai dengan waktu jam kerja, 8 jam kerja, kalau lebih dikasih lembur. Itu ikhtiar. Nah, dari ikhtiar kerja itu ente dapat gaji dari bos. Sebenarnya ente dapat rezekinya dari Allah. Allah lah yang ngasih rezeki. Nah, kalau ente misalnya ente aneh, kagak bisa sehat, apa bisa kerja? Kagak ada. Apa bisa kalau sama Allah dibikin lumpuh kakinya? Gak bisa. Semuanya dari Allah. Nah, jadi semuanya ingat kepada Allah bahwa rezeki itu yang ngasih dari Allah. Gitu. Ya. Gitu juga tuh, misalnya tadi sembuh, ente datang nih ke rumah sakit. Yang nyembuhin ke rumah sakit, bukan dokter, bukan obat. Jadi kalau misalnya anda yakin nih rumah sakit ini rumah sakit nomor 1 nih paling bagus, yakinnya dia ininya yakinnya kepada rumah sakit, itu dia syirik. Dia menyembuhkan bukan rumah sakit. Berapa banyak orang dari rumah sakit tersebut yang mati pulangnya. Jadi berangkat ke rumah sakit, pulangnya meninggal jadi mayat. Kalau dia pergi meyakini dokter itu bisa menyembuhkan, berapa banyak orang yang berobat sama dokter itu meninggal. Bahkan dokternya sendiri meninggal. Nah, terus kalau dia meyakini obat itu bisa memberikan kekuatan, bisa menyembuhkan, salah. Termasuk nih kalau yang suka mau beli obat kuat, jangan yakin sama obatnya, yakin sama Allah. Obat itu cuma ikhtiar, ramuan. Misalnya yang suka ada di grup-grup tuh, ramuan kapsul merah obat kuat dari Madura. Itu bukan obatnya yang bikin kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Obat itu cuma ramuan ikhtiar dari bahan rempah-rempah bagus, minum bismillah, doa kepada Allah, yakin sama Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Gitu. Kalau yakin sama Allah, nanti Allah beri kekuatan. Gitu ya, promosi nih. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya orang diberi nikmat tadi, keselamatan perjalanan, itu bukan karena supirnya, bukan karena pilotnya dan sebagainya, tapi karena Allah lah yang menjaga, Allah yang memberikan keselamatan. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini udah 24 menit nih. Jadi intinya
Jangan kita menisbatkan segala sesuatu kepada makhluk, pada orang, pada termasuk kepada suami, kepada istri. Wah, ini saya kalau nggak ada suami saya bisa meninggal ini. Nggak boleh gitu. Ini saya kalau nggak ada istri saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada istri bisa berbuat apa-apa. Allah, bergantunglah hanya kita kepada Allah. Bergantunglah, memohonlah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Karena memang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi saudaraku dimanapun ada berada, yakinlah semua kepada Allah, belajar tauhid dengan benar, berusaha kita untuk menjaga akidah kita dengan benar, banyaklah ikut-ikut pengajian. Kalau Anda nggak bisa ikut-ikut pengajian, ya minimal Anda suka buka-buka ceramah-ceramah yang ada di YouTube, yang ada di Telegram, diresapi, dihayati, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan yang misalnya kurang jelas atau yang masih bingung, atau barangkali karena memang cara penjelasan saya yang tidak gamblang, tidak sepintar orang-orang soleh seperti ustadz-ustadz yang memang mereka ustadz. Kalau saya kan bukan, saya orang awam, pendosa yang ini video saya buat untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya nonton itu nasihatin diri saya sebenarnya, biar saya ada malu sama Allah, ada takut saya sama Allah, agar saya bisa memperbaiki diri saya. Jangan sampai umur udah setengah abad ini, memasuki setengah abad ini belum juga baik-baik, pengen baik. Mudah-mudahan ini menghujam buat saya nasihat ini. Saya bisa ulang-ulang. Kalau saya udah nggak ada, mudah-mudahan ini anak saya bisa lihat, istri saya bisa lihat, cucu saya bisa lihat, mantu saya bisa lihat. Kalau nanti udah punya anak, udah punya cucu, udah punya mantu, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Mudah-mudahan mereka semua, istriku, anak-anakku, cucu-cucuku, nantinya mantu-mantu, mudah-mudahan mereka semua menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kata yang salah, sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf atas semua tutur kata yang tidak berkenan, penampilan yang kurang sopan barangkali. Ini bukan karena saya tidak sopan, tapi karena biar saya menghilangkan grogi, sehingga saya menyampaikannya asik-asik aja. Terus saya malu juga kalau saya pakaiannya itu kayak ustadz, sorban, pakai peci atau pakai baju koko, dan ternyata saya bukan ustadz. Ini baca Quran aja masih belepotan, baca hadis aja kalau panjang-panjang baca artinya aja. Ya, karena saya khawatir salah dalam baca gitu. Dan kacamata ini adalah untuk menghilangkan grogi. Baik, kita tutup di video yang ke-13 ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.